dari kelompok 4 akan melakukan wawancara dengan pabrik tempe Pak Tris. Ikutin terus ya. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Inaya Safa Salsabila. Tujuan saya datang ke sini untuk mewawancarai Bapak seputar berdirinya pabrik tempe. Berdirinya pabrik apa berdirinya usaha tempe? Berdirinya pabrik tempe, Pak. Jadi untuk tempe mengawalinya itu bukan seperti yang pengusaha-pengusaha besar yang lainnya harus punya modal besar gitu, enggak. Jadi memang tempe itu dulu saya hijrah ke Semarang itu karena terpaksa ya. Jadi punya usaha itu karena terpaksa, karena enggak pendidikannya enggak tinggi, jadi enggak sekolah tinggi gitu, jadi mau pekerja apa gitu kan, kerjanya ya jadi usaha karena wirausaha ya. Karena tidak punya ijazah tinggi akhirnya jualan tempe ya. Dari pertama mulai ikut orang dulu, ikut orang terus bisa bikin tempe, sudah paham pembuatan tempe, terus proses pembuatan tempe sendiri, terus jualan sendiri. Untuk berdirinya sendiri, pabrik ini berdiri tahun berapa ya, Pak? Berdiri dulu ke Semarang 2000 akhir 2001 mulai berdiri. Untuk jumlah karyawannya sendiri, apakah menggunakan jasa warga sekitar atau belum? Kalau sebenarnya untuk tempe itu untuk mengawalinya nggak pakai jasa, jadi untuk dibikin sendiri, dijual sendiri, karena untuk mengawali tempe itu kan nggak langsung besar ya. Jadi awalnya ya sedikit-sedikit dulu, terus diproses sendiri, diproduksi sendiri, dijual sendiri, dari merintis nol gitu. Jadi dulu belum ada yang ambil ke sini, tapi Bapak yang mendistribusikan, begitu ya Pak? Kira-kira membutuhkan berapa banyak kedelai dalam satu kali produksi ya Pak? Untuk mengawalinya ya nggak besar seperti sekarang ya. Mengawalinya dari mulai 5 kilo terus naik jadi 10 kilo, jadi 20 kilo, 1 tahun kemudian jadi 40 kilo, jadi 100 kilo. Untuk tahun ini? Sekarang paling 100 sampai 150 kilo. Dalam satu hari itu dapat menghasilkan berapa banyak produk tempe? Jumlah tempenya atau jumlah uangnya? Jumlah tempenya tadi dulu. Jumlah tempenya tergantung, untuk proses pembuatan itu kan berbeda-beda. Dari tempat saya itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu. Kalau datanya semuanya ada di sana. Karena kan tadi Bapak bilang kan pertama kali jual bumi itu Bapak yang mendistribusikan. Kalau sekarang kan ada orang yang datang ya. Itu tuh didistribusikannya di mana aja dan berapa jumlah rata-rata orang yang ambil dari sini? Untuk jadi pengusaha atau kayak pengrajin tempe itu harus uletnya dari mulai cari pelanggan sendiri, mungkin dari warung-warung makan, dari warung-warung yang jualan sayur itu diisi. Jadi Bapak jadi suppliernya. Supplier plus produsen. Jadi making and marketing, jadinya itu pembuat dan pemasaran. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali produksi itu kira-kira berapa hari? Kalau untuk proses pembuatan tempe itu 4 hari. Jadi kalau mulai rebus hari Kamis itu bisa dipasarkan hari ini. Jadi karena penjual tempe itu menjual jamur ya, jadi ada fermentasinya selama 4 hari. Dari mulai proses merebus sampai merendam sampai pemasaran itu sampai dari Kamis sampai Jumat. Waktu Bapak di sini kira-kira berapa modal yang dibutuhkan? Nggak ada modal di sini, nggak ada modal karena memang di sini itu nggak ada modal yang dibawa dari rumah itu berapa, dari kantong itu berapa, nggak ada. Karena saya kerja dulu, terus punya uang beli peralatan, dapat satu, besok punya uang lagi beli satu lagi. Jadi nggak harus yang ya karena terpaksa ya, jadi nggak pakai modal. Jadi itu penyediaan alatnya juga bertahap ya? Bertahap. Kan udah berbicara tentang
bikinnya pabrik, terus juga tentang produksinya. Sekarang kalau keuntungannya itu berbulan dari awal sampai sekarang. Ngitungnya dari per kilo aja. Iya. Dari per kilo itu paling keuntungannya nggak begitu banyak untuk produsen tempe itu nggak banyak. Paling sekitar 6 sampai 8 ribu per kilonya keuntungan. Jadi nggak banyak itu enggak, paling 8 ribu sampai 10 ribu. 6 sampai 10 ribu lah 1 kilo. Saya ini kan pernah juga dalam COVID ini mungkin ada kayak mungkin kalau penurunan atau gimana. Kalau COVID itu nggak cuma pengusaha, semua pekerja pun akan mengalami seperti itu. Itu nggak usah dipertanyakan, sudah paham semuanya. Jadi untuk pengusaha itu sudah biasa kalau ada terjadi seperti itu, penurunan itu sudah memaklumi. Lalu Bapak kayak terpuruk atau bahkan lebih bekerja keras aja? Kalau terpuruknya ya enggak sih, cuman kita menikmati apa yang jadi pemberian Tuhan aja ya. Jadi kalau misalkan karena COVID-nya bukan di sini saja kan semuanya, jadi nggak boleh mengeluh, hidup itu nggak boleh mengeluh, tapi berusaha. Peranan pemerintah Kota Semarang sendiri terhadap pabrik tempe Inspirasi ini apa gitu? Selama COVID nggak ada yang namanya peranan pemerintah untuk membantu itu, enggak. Cuma kemarin pernah sempat ada ya semacam subsidi, tapi telatnya kedelai sudah mau turun baru ada subsidi. Jadi harga subsidi sama harga yang pokoknya malah lebih mahal subsidi itu apa namanya. Untuk motivasi dari Bapak sendiri untuk kita generasi yang sekarang gimana? Kalau untuk generasi sekarang itu kita, kalau menurut saya ya, jadi untuk kalau menjadi sukses atau orang kaya itu kita itu harus jadi pengusaha, bukan bekerja dengan orang lain. Ya boleh bekerja tapi jangan terlalu lama. Contoh, di sini jenengan pernah dengar orang kaya itu seperti apa? Kalau saya sih kebanyakan orang kaya itu biasa jadi pengusaha. Ya, berarti bukan bekerja. Ya. Intinya anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Jadi ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi macam-macam ya. Ada yang jadi pengusaha online dan sebagainya, itu banyak sekali yang sukses. Ya bekerja itu nggak ada salahnya, kalau bisa jangan terlalu lama kalau kerja. Jadi kembangkan kreativitas Ya, inovasi daripada ikut orang itu mending jadi pengusaha sendiri, kreativitas sendiri. Mungkin ada lagi yang ditambahin atau? Ya kalau jadi pengusaha itu pasti ada yang namanya jatuhnya dulu. Seperti jenengan belajar jalan kaki di zaman kecil, pernah enggak kalau jatuh 2 langkah jatuh lagi? Sama dengan pengusaha, pasti yang namanya mengawali pengusaha itu jalan jatuh lagi, jalan jatuh lagi. Tapi kalau sudah jatuh nggak mau berdiri lagi, mungkin sampai ke sini juga jalannya merangkak, nggak berjalan dengan kaki tapi merangkak dengan tangan. Karena aduh aku capek, aku jatuh nggak mau berdiri lagi, capek, itu nggak mungkin jenengan di sini semuanya itu pasti berangkat. Makanya untuk jadi pengusaha itu harus kuat mentalnya nggak boleh menyerah. Jadi kalau jatuh berdiri lagi, jatuh berdiri lagi, dan pasti akan mengalami yang namanya ahli. Tidak ada orang pintar itu, tidak adanya belajar dulu baru menjadi pintar. Sampai dari kecil sampai besar mungkin lahir baru oeh dulu, terus belajar jalan, belajar merangkak, belajar jalan, terus akhirnya merepotkan orang tua, dibelikan HP seperti ini, kadang menyalahkan ibu itu gimana, mama itu gimana beliin HP anaknya begini, padahal harus ditanggung-tanggung boleh-boleh. Adanya menyalahkan orang tua terus. Jadi satu kesimpulannya, kalau orang tua Anda masih semuanya, sayangi dan sayangi terus. Jadi sekian wawancara dari kami. Terima kasih Ya. atas waktunya. Iya. Ini dari SMA besar berapa? SMA 11. Oh SMA 11. Kelas berapa? 12. 12.
SM IPA IPS IPA 1. IPA 1.